Menarik membaca tulisan Profesor Henry Subiakto, guru besar komunikasi Universitas Airlangga yang juga mantan staf ahli Kominfo yang membahas Starlink-nya Elon Musk. Starlink adalah perusahaan Elon Musk yang pada dasarnya dia menyediakan internet dengan konsep satelit dengan harga yang terjangkau. Elon Musk memang tipikal pebisnis dengan visi yang sangat jauh. Dia membangun konsep internet satelit bukan hanya untuk menyediakan internet dengan harga yang akan menghancurkan banyak provider seluler di dunia, tetapi juga dia punya mimpi menguasai teknologi komunikasi di seluruh dunia. Untuk apa Elon Musk ingin menguasai teknologi komunikasi di dunia? Tentu untuk mengontrol penduduk bumi. Dan Elon pasti ingat perkataan seseorang dulu. Mereka yang menguasai informasi, dialah yang akan menguasai dunia. Dan situasi ini yang dikhawatirkan oleh Profesor Henry Subiakto dengan adanya Starlink di Indonesia. Starlink ini bukan hanya akan menghancurkan provider seluler yang sudah ada seperti Telkomsel, XL, Indosat, dan lain-lainnya. Tetapi yang lebih berbahaya lagi, Starlink akan mengontrol negara ini dengan teknologinya. Bagaimana itu bisa terjadi? Begini contoh sederhananya. Starlink beroperasi lewat satelit yang akan langsung berhubungan dengan handphone kita masing-masing. Jadi tidak lagi lewat operator seluler yang sudah ada di Indonesia. Dengan harga yang sangat murah dan akses yang sangat cepat karena pakai satelit, maka pasti kita semua akan berlomba-lomba pindah ke Starlink. Ketika satu waktu mayoritas pengguna HP dan pengguna internet di Indonesia pakai Starlink, maka tiba saatnya Elon Musk akan mengontrol negeri ini karena kita sudah tergantung pada teknologi dia. Selain data kita akan dia serap dan bisa dia jual dengan harga mahal ke negara lain yang membutuhkan. Kalau misalnya nih, kebijakan politik negara kita tidak sesuai dengan kebijakannya si Elon, maka dia bisa mengancam akan mematikan internet di Indonesia yang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat sekarang. Matilah kita. Chaos pasti akan terjadi di sebuah negara yang sudah ketergantungan pada teknologi asing. Apalagi selevel internet yang merupakan infrastruktur dasar. Bahayanya Starlink ini memang tidak terasa sekarang, tapi nanti nih sampai 20-30 tahun lagi ketika sebuah negara bergantung pada teknologi internet mereka. Elon Musk sebagai pemilik Starlink pasti tidak akan lepaslah dari keputusan politik ketika dia sudah mengontrol sebuah negara. Seperti keputusan dia memutus internet Starlink di Ukraina yang sedang perang dengan Rusia. Nah, yang gilanya lagi, untuk bisa mengambil pasar Indonesia yang begitu besar, Elon ternyata hanya cukup keluarkan uang 30 miliar rupiah saja untuk bangun perusahaan di Indonesia. Dan pekerjanya saja rencananya hanya 3 orang. Bandingkan coba dengan banyak investor asing yang ketika bangun usaha di Indonesia, dia harus keluarkan biaya sampai triliunan rupiah dan wajib menyerap tenaga kerja dari negeri kita sampai ribuan orang pekerja. Kalau Elon enggak, dia cukup tahu, cukup keluarkan sedikit saja investasi di Indonesia. Karena Indonesia pada dasarnya hanya pasar saja buat dia, bukan produsen. Jadi malu rasanya melihat foto-foto para menteri kita yang dengan bangga pamerkan fotonya dengan Elon Musk. Bahkan Elon disambut segala seperti raja waktu dia datang di Bali. Investnya ternyata cuma 30 miliar rupiah doang. Ya, Indonesia ini sekarang emang dalam posisi sulit. Mau nolak Starlink, berharap Elon investasi yang lebih besar lagi ke sini. Kalau nanti ditolak, ntar ngambek lagi. Mau nyaingin Elon Musk dengan bangun BTS sebagai bagian dari konsep tol langit, BTS-nya habis dikorupsi. Elon Musk pasti ketawa deh lihat pejabat-pejabat kita yang bodoh dan mentalnya korup ini.
Tapi mau gimana lagi? Yang penting kita masih bisa seruput kopi. Ya, gaspol.